Lembaga keuangan syariah dianggap bernilai syariah atau produk dinilai syariah ketika yakni terhindar dari mubadir, terhindar dari tadlis, terhindar dari riswah, terhindar dari gharar, terhindar dari israf, terhindar dari ad'afa mudha'afah berlipat ganda, terhindar dari hal-hal buruk, kemudian memenuhi aspek akuntabilitas diakui oleh OJK dan BI ketika di Indonesia. Kalau di negara lain barangkali diakui oleh negara yang bersangkutan atau sesuai dengan peraturan yang ada di situ. Kemudian adil dalam bertransaksi, adanya transparansi, adanya kewajaran, adanya kesetaraan, adanya kesalehan sosial, adanya kerahasiaan. Ingat, tidak setiap produk itu memiliki nilai kesyariahan 100%. Tergantung dari terpenuhinya aspek-aspek ini. Ada yang 70%, ada yang 50%, ada yang 40%. Makanya umat Islam semua hati-hati dalam bertransaksi syariah, tetap dengan koridor ilmiah. Mari kita ikuti kajian ini secara penuh awal sampai akhir agar tidak mispersepsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Kali ini kita berdiskusi tentang seberapa syariahkah lembaga keuangan syariah atau seberapa syariahkah bank syariah. Ini penting untuk kita kaji karena akhir-akhir ini kita banyak yang terjebak ketika sudah ada label syariah, kemudian orang berbondong-bondong untuk mengikuti yang akhirnya kadang kita temukan beberapa pengusaha nakal, beberapa orang nakal memanfaatkan ketinggian model peribadatan umat Islam, model keikhlasan umat Islam. Mereka memanfaatkan sehingga umat terjebak dan tertipu oleh kegiatan-kegiatan sebagian dari saudara-saudara kita. Sahabat-sahabat semua, tidaklah salah apabila kita melihat sebuah produk muamalah berlabel syariah. Sama sekali tidak salah dan itu adalah yang benar. Namun ada yang lebih penting dari narasi atau dari label syariah sendiri, yakni hakikat syariah. Hakikatnya yakni bahwa sebuah perbuatan muamalah wajib terhindar dari transaksi yang ribawi, maisir, gharar, riswah, tadlis, israf, dan kemubadiran. Dalam transaksi di lembaga keuangan syariah juga harus memperhatikan banyak aspek. Antara lain adalah akuntabilitas. Nah, ini bagian dari kesyariahan itu sendiri. Adil dalam bertransaksi, transparansi informasi, kewajaran, kesetaraan, kesalehan sosial, agar kadar kesyariahan itu kehalalannya lebih tinggi. Jadi kesyariahan itu sendiri memiliki kadar yang berbeda tergantung dari seberapa besar terpenuhinya unsur-unsur syariah. Barangkali kita harus mampu meningkatkan literasi tentang syariah. Ini adalah dalam rangka untuk menghindari perilaku masyarakat yang sering mengambil keuntungan pribadi maupun kelompok dari ketidakfahaman makna syariah. Meningkatkan literasi barangkali yang butuh kita sampaikan ke masyarakat bahwa dulu para ulama kita sudah bisa membaca di berbagai buku atau berbagai ilmu tafsir, berbagai kitab kuning, bahwa yang namanya riba adalah tambahan nilai. Namun hari ini kita harus lebih kritis lagi
sebagai bahan diskusi bahwa riba bisa jadi maknanya adalah bertambahnya maisir, bertambahnya horor, bertambahnya riswah, bertambahnya mubadir, bertambahnya tadlis, bertambahnya israf, atau bisa juga ketidakadaan akuntabilitas, ketidakadaan keadilan, ketidakadaan transparansi, ketidakadaan kewajaran, tidak adanya kesetaraan, tidak adanya kesalehan sosial. Nah, ini yang harus kita kaji lebih dalam lagi, karena di lapangan ternyata nilai-nilai kesyariahan itu aspeknya banyak. Sahabat-sahabat semua, bagaimana kita cara mengukur kehalalan atau tingkat kehalalan produk lembaga keuangan syariah? Yang pertama, kita harus menentukan dulu nama produknya, umpamanya pinjaman atau deposito syariah. Jadi menentukan nama produknya dulu. Yang kedua, menentukan aspek kehalalannya. Yang ketiga adalah nilai kehalalannya. Nilai kehalalan terpenuhi atau tidak terpenuhi. Dan yang selanjutnya adalah menentukan besaran kehalalannya. Jadi kita harus menentukan seberapa besar kehalalannya. Bisa jadi 1, bisa jadi 0,1, tergantung kita ketika beristihad seberapa besar nilai kehalalan tersebut. Ini jelas dalam bentuk kuantitatif. Nah, sahabat-sahabat semua, yang pertama kita akan berikan contohnya adalah kita ambil saja deposito syariah. Nah, ini nama produknya. Kemudian aspek kehalalannya. Apa yang akan kita ukur dalam aspek kehalalan deposito? Yang pertama, apakah dalam produk tersebut ada israfnya? Berarti kita kalau halal terpenuhi, kemudian umpamanya nilainya 0,2 atau 2 atau berapa, tergantung kita ketika menentukan. Kemudian adakah di situ israf? Oh, bagaimana kehalalannya? Oh ya, tidak ada. Berarti kan terpenuhi gitu kan. Apakah di situ ada horornya? Oh, tidak ada, terpenuhi, umpamanya nilainya 5. Apakah ada riswahnya? Oh, tidak ada, berarti nilainya 10 umpamanya. Apakah ada mubadirnya di situ? Oh, tidak ada, berarti aspek kehalalannya terpenuhi dengan nilai berapa. Nah, ini aspek-aspeknya yang harus kita perhatikan. Namun di sisi lain kita juga harus melihat bahwa kehalalan itu juga ada ketaatan terhadap pemerintah. Apakah terdapat di OJK, terdaftar di OJK? Oh, tidak terdaftar, berarti nilai kehalalannya tidak terpenuhi. Berapa nilai tidak terpenuhinya? Begitu. Apakah adil dalam bertransaksi? Oh iya, terpenuhi kehalalannya. Berapa nilainya? Apakah ada kesetaraan? Apakah ada kewajaran? Apakah ada kesalehannya? Apakah ada kerahasiaannya sesuai dengan peraturan yang ada? Nah, dari semua aspek tersebut kemudian kita menentukan di akhir itu presentasi kehalalannya. Berapa perbandingan antara halal dan tidak halalnya dari berbagai aspek ini. Nah, ini penting untuk kita jumlah. Jadi, aspek kehalalannya bisa jadi 50%, keharamannya 50%. Aspek kehalalannya 60%, ketidakhalalannya 50%. Karena di kolom ini kita menentukan 2, kehalalan dan ketidakhalalan. Itu
ketika dijumlah nilainya jadi berapa. Jadi kita menjumlah dengan lebih dahulu menentukan berapa skornya. Di akhir presentase kehalalan atau ketidakhalalannya akan ada skornya. Oh, nilai kehalalannya 90, nilai ketidakhalalannya 10 umpamanya. Berarti mendekati kehalalan. Nah, dengan cara seperti ini saya kira masyarakat akan sangat sulit terjebak dengan yang namanya dalam tanda kutip syariah. Jadi kita bisa mengukur kesyariahan produk lembaga keuangan syariah. Hal ini dalam rangka untuk meningkatkan layanan yang baik, kemudian nilai terhindar dari berbagai macam yang dilarang oleh agama. Sebenarnya kadang-kadang kita terjebak itu oleh pemahaman kita terhadap sebuah dalil. Kita pada awalnya umat Islam itu diberikan dalil yang universal oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya. Mari kita lihat beberapa landasan kita dalam menentukan kehalalan sebuah produk. Kita sudah paham bahwa tadlis itu dilarang oleh agama kita, kemudian riswah juga dilarang, gharar juga dilarang, israf juga dilarang. Nah, ini adalah bagian dari unsur-unsur ribawi ini di sini. Jadi banyak sebenarnya. Kemudian juga yang harus ada agar tidak riba itu berarti kerahasiaan, kesalehan sosial, kesetaraan, kewajaran, transparansi informasi, adil dalam bertransaksi, akuntabilitas, ketaatan kepada pemerintah. Ini aspek-aspek yang harus kita lihat. Ini adalah hanya salah satu contohnya aja. Saya kira dengan berkembangnya informasi, berkembangnya teknologi, unsur-unsur ini akan bertambah terus. Karena apa? Karena berkembangnya ilmu pengetahuan dan berkembangnya perilaku masyarakat. Jadi sebenarnya untuk mengukur riba atau tidak itu adalah sederhana dan mudah. Begitu juga untuk mengukur kesyariahan atau tidak syariah. Tapi di masyarakat hari ini ketika kita bicara tentang lembaga keuangan syariah adalah bicara tentang riba, hal yang ribawi gitu kan. Nah, kita nanti lihat beberapa dalil yang berhubungan dengan kesyariahan ini. Ketika bicara tentang kesyariahan tentu kita bicara tentang riba juga. Jadi kita lihat pesan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Pilihan diksi dari ayat di atas adalah al-bai' dan ar-riba. Pilihan diksi ini memiliki maksud dan tujuan bahwa hukum yang betul-betul diperbolehkan oleh Allah adalah jual beli, dan Allah juga sekaligus menegaskan tentang keharaman riba. Tentang riba ini yang kemudian panjang sampai sekarang pembahasannya, dan ini yang lebih menarik di masyarakat daripada bicara tentang baik. Padahal sesungguhnya jika kita ingin mengembangkan ke depan, mengembangkan ekonomi umat Islam, kemudian mengangkat derajat para du'afa, adalah seharusnya yang banyak kita gali adalah tentang al-bai' ini. Tapi justru kita lebih ramai di dunia perekonomian adalah narasi ribanya. Kenapa kita seharusnya justru al-bai'-nya, jual belinya yang lebih dominan dalam kajian-kajian kita? Karena dari sisi narasi al-bai' itu akan banyak menolong orang, membantu orang gitu loh. Sementara ar-riba kita jadi justru menjadi defensif gitu loh. Nah, ini panjang kalau kita diskusikan, masing-masing kita punya argumentasi terhadap kajian-kajian ini.
Terlepas dari itu semua, kita sebagai umat Islam, pertama tadi diingatkan oleh Allah bahwa di situ ada al-bai', di situ juga ada riba. Nah, kemudian Allah juga mengingatkan kepada kita dalam surat An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Diksi di atas dalam ayat tersebut adalah al-batil, yakni setiap perbuatan yang akan merugikan diri sendiri maupun orang lain, termasuk di dalamnya transaksi yang ada di lembaga keuangan syariah yang dapat merugikan berbagai pihak. Dalam pandangan Quraisy Shihab dikatakan bahwa kata al-batil yakni pelanggaran terhadap ketentuan agama dan persyaratan yang telah disepakati. Bicara tentang hal-hal yang disepakati bersama, Rasulullah sudah berpesan kepada kita yang intinya bahwa umat Islam itu harus menepati apa yang telah mereka sepakati bersama, sepanjang tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Kemudian dasar lain yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 282, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh ila akhirih. Hal ini mengingatkan kepada bahwa diksi yang berkenaan dengan muamalah dalam dalil ini adalah dain atau utang, yakni uang yang diakadkan sebagai pinjaman dari pemilik uang ke pengambil manfaat uang harus tercatat secara manual maupun digital. Ini penting buat kita bahwa ketika kita mencatat transaksi keuangan, ini adalah bentuk dari ibadah kita. Jadi orang yang mencatat hutangnya, orang yang melakukan jual beli itu juga bagian dari ibadah. Makanya saya berkali-kali menyampaikan kepada sahabat-sahabat semua bahwa tidak ada dikotomi sesungguhnya antara dunia dan akhirat. Mencatat hutang, mencatat transaksi itu sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dan itu kita akan mendapatkan pahala. Karena di satu sisi akan membantu akuntabilitas, sementara di sisi lain juga untuk menghindari konflik kepentingan antara orang yang memberikan manfaat dan orang yang diberi manfaat itu. Ini hal-hal yang harus kita perhatikan dalam ekonomi. Al-Qurtubi juga begitu. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi harus dilakukan pencatatan. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan antara orang yang menghutangi dengan orang yang dihutangi, dan menghindari adanya pengingkaran satu dengan yang lainnya, baik dari sisi jumlah atau dari sisi nilainya. Itu Imam Al-Qurtubi menyampaikan seperti itu. Jadi dibutuhkan pencatatan. Kemudian kenapa kita juga harus mencatatkan unit usaha kita, unit produksi kita di lembaga pemerintah? Karena itu juga bagian dari yang harus kita perhatikan. Dalilnya adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi kita dipesankan oleh Allah untuk taat kepada salah satunya adalah ulil amri. Nah, di sini berperannya BI, berperannya OJK. Makanya salah satu alat pengukur kehalalan sebuah produk syariah, biar dikatakan syariah, apabila tercatat di lembaga keuangan yang disahkan oleh negara, bisa di BI, bisa di OJK. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada kita dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Dahulu pasar Ukaz, pasar Majanah, dan pasar Zawil Majaz merupakan pasar pada masa jahiliyah, yaitu ketika musim haji.
Adapun ketika pada masa Islam, pasar-pasar tersebut diakuisisi oleh pemerintahan Islam. Hadis tersebut di atas bahwa ada pesan kepada kita sistem perekonomian dan keuangan sebelum masa Islam atau sebelum kesyariahan itu muncul terkadang diadopsi oleh sistem perekonomian dan keuangan dalam Islam dengan mengikuti aturan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun di sisi lain diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Rafa'ah, sungguhnya para pengusaha dibangkitkan pada hari kiamat kelak sebagai fujjaron, orang-orang yang celaka, kecuali mereka yang berbuat benar dan jujur dalam perniagaannya. Ini yang kemudian jika dihubungkan dengan baik, tadi dengan baik, di awal orang ketakutan. Karena apa? Karena dianggap sebagai fujjaron, bahaya-bahaya. Sementara kalau riba dihubungkannya dengan dampaknya, yaitu dosanya besar sekali. Nah, penyandingan seperti ini kadang-kadang juga bermanfaat baik, tetapi kadang-kadang juga bernilai negatif. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam harus hati-hati dan detail dalam mengkaji tentang al-bai' dengan ar-riba ini, karena bisa berdampak ketertinggalan umat Islam, tapi di sisi lain juga kita sesungguhnya bisa untuk lebih berhati-hati. Oleh sebab itu sahabat-sahabat semua, kita bisa melihat bahwa kemudian umat kesalehan sosial diberi keleluasan oleh Rasulullah SAW untuk mengambil sesuatu yang sudah dilakukan oleh yang lain non muslim atau oleh mereka sahabat kita dari orang-orang komunis, mengambil sesuatu yang baiknya kemudian membuang yang buruknya. Makanya kemudian ukuran-ukuran kesyariahan yang sudah disampaikan tadi itu juga adalah ukuran buat kita untuk mengukur kehalalan sebuah produk lembaga keuangan syariah. Nah, sahabat semua, dari mana mengukur kesyariahan tentang akuntabilitas ini? Kok akuntabilitas menjadi ukuran syariah? Karena Allah juga berpesan kepada kita, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Makanya pilihan diksi akuntabilitas ini adalah ketaatan terhadap ulil amri. Bisa dipertanggungjawabkan pemerintah sebagai pengatur regulasi. Nah, sebagai ulil amri ini ketaatan terhadap mereka yang berkuasa di ranah regulasi itu yang kemudian dianggap sebagai bagian dari akuntabilitas, karena mereka melakukan pengawasan, pembinaan terhadap lembaga keuangan syariah itu. Banyaknya lembaga keuangan syariah yang kemudian bermasalah, merugikan masyarakat adalah karena ketidaktaatannya kepada aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketaatan dan kepatuhan terhadap pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah ulil amri, dalam hal ini adalah BI atau OJK. Jadi untuk mengukur kehalalan salah satunya adalah apakah terdaftar di BI atau di OJK. Kemudian dalil tentang berbuat adil dalam bertransaksi kita bisa lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 279. Kemudian transparansi informasi kita lihat surat An-Nahl ayat 116. Kemudian tentang kesetaraan adalah dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, kesahihan sebuah transaksi. Untuk lebih sederhananya sahabat-sahabat semua, bahwa sesuatu produk lembaga keuangan syariah akan dikatakan bernilai syariah atau terhindar dari riba ketika dalam proses transaksinya, dalam bermuamalahnya itu terhindar dari tadlis, terhindar dari riswah,
terhindar dari mubazir, terhindar dari horor, terhindar dari israf, kemudian menjaga kerahasiaan, memiliki kesalehan sosial, memiliki kesetaraan, memiliki kewajaran dalam bertransaksi, kemudian ada transparansi informasi, adil dalam bertransaksi, kemudian ada akuntabilitas dan tercatat di pemerintahan. Ini ukuran kehalalan sebuah produk. Ukuran dikatakan tidak riba ketika ada hal ini. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat semua, mari kita kaji lebih lanjut. Ini adalah bahan diskusi kita untuk menemukan sesuatu yang memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Itu yang bisa kami sampaikan bahan diskusi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.